Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah yang tentunya tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu salawat dan salam kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, keteladanan yang baik berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segala hal, yaitu termasuk perkataan, tingkah laku dan segala seluk-beluk yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaksimal mungkin mari kita contoh, semaksimal mungkin mari kita jadikan beliau sebenar-benarnya keteladanan. Jadi jangan sampai kita lebih tergiur kepada sosok-sosok yang lain dibandingkan dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara dan upaya semacam itu, kendati pun kita tidak berhasil, pastilah mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas ikhtiar-ikhtiar kita mencontoh, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi kembali dalam media Warna Nabilah tentunya, dalam kajian berkaitan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini ditempatkan pada tanggal 17 Ramadan ya, di setiap masjid di mana-mana menjadi hal yang lumrah untuk diperingati ya. Di mana pada tanggal 17 Ramadan ini menjadi salah satu tanggal yang fenomenal ya, tanggal yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya oleh kaum muslimin dan muslimat sebagai salah satu tanggal peringatan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah proses turunnya Al-Quran ya. Jadi proses memperingati proses turunnya Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ya, pada juz yang kedua ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, yang fungsi Al-Qur'an itu adalah pembeda ya, sebagai bentuk petunjuk dan juga pembeda. Kaum muslimin kaum muslimat dimanapun tentunya berada, sebagai peringatan nuzul Quran tentunya ada orang yang mengupas dari sisi sejarahnya, ada yang mengupas tentang sisi konten daripada Al-Quran sendiri. Maka saya lebih fokuskan pada kesempatan kali ini adalah menjadikan hikmah turunnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali rujuk kepada ayat yang tadi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa fungsi daripada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi petunjuk ya. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia, semua manusia. Pertanyaannya, Al-Quran ini kan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa di sini disebutkan manusia? Karena pada dasarnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, karena semua kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi ini tertuliskan di dalam Al-Quran. Ya, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Sebagaimana misalkan salah satu contoh-contoh kejadian yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah kejadian tentang meninggalnya Fir'aun. Itu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, bahwa Fir'aun itu kami tenggelamkan. Nah, diteliti oleh beberapa ilmuwan luar bahwa mengatakan bahwa benar bahwa Fir'aun itu memang tenggelam, meninggalnya, wafatnya itu karena ditenggelamkan. Kemudian begitu juga sejarah tentang terbelahnya bulan ya. Orang-orang pada heran ketika para peneliti NASA ketika melihat mengambil foto bulan, kemudian ada retakan pada bulan itu sendiri. Menjadi pertanyaan oleh mereka, perbincangan oleh mereka. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membelah bulan. Jadi ini menjadi salah satu hal yang harusnya menjadi petunjuk bagi orang. Petunjuk itu maksudnya apa? Ketika orang dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak ada cahaya, nur untuk menjadi ditempuh, maka Al-Quran muncul menjadi petunjuk baginya. Itu juga bagi orang-orang yang ingin mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Yang naifnya sekali bahwa peringatan nuzulul Quran ini seharusnya adalah menjadi peringatan yang sangat besar bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi keimanan kita dan termasuk juga dalam satu rukun iman kita. Siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kitab Allah Al-Quran, maka kafir baginya. Ya, bukankah dalam rukun iman itu yang disampaikan oleh beberapa ayat Al-Quran adalah salah satunya adalah amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana keimanan ini bisa bertambah, keimanan ini bisa mantap ya terhadap Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Karena sesuatu kejadian yang terjadi dalam permukaan bumi ini tidak bisa dipungkiri. Oke, orang tidak percaya kepada Al-Quran misalkan. Oke saja orang tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi apakah orang menentang apa yang diceritakan, disampaikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu? Misalkan juga saya berikan contoh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di surah Ar-Rahman bahwa ada dua laut yang bertemu kemudian tidak bersatu. Ya, kemudian di antara pertemuan laut itu ada lu'lu' wal marjan, terdapat dalam surah Ar-Rahman. Ini menjadi salah satu hal penting. Oke, orang tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi apakah orang tidak percaya dengan kejadian itu? Bahwa ada kejadian itu di permukaan bumi dan diceritakan dalam Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada. Kemudian apa iktibar yang bisa kita ambil dengan proses nuzul Quran ini? Kalau dari sejarah, orang menceritakan bahwa kalau dituliskan dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan, tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab, ulama yang sangat terkenal tentunya, mengatakan bahwa perbedaan antara kata anzala dengan nazala itu berbeda. Ya, makanya di dalam surat Al-Qadar dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, menurunkan kitab itu, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kata anzalna itu menurunkan sekaligus, sementara kata nazzala itu menurunkan berangsur-angsur dalam proses antara Mekah dan Madinah, proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selanjutnya adalah kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, ketika kita proses memperingati nuzul Quran ini, ingatlah bahwa kita akan kembali kepada Allah dan teman sebaik-baiknya nanti di akhirat, khususnya dalam kubur itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada jalan lain. Semua yang kita punya di dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada yang kita miliki ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menemani kita yaitu Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat menjadi teman bagi kita yang membacanya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara tidak punya apa-apa ini, hanya punya sedikit saja amal, sangat disayangkan. Apalagi momentum bulan Ramadan ini, ketika membaca Al-Quran lipat gandakan pahala. Harusnya malam ke-17 Ramadan ini kita sudah baca nih 17 juz daripada Al-Quran. Ya harusnya begitu. Kita sampaikan tadi bahwa memang tidak ada yang sampai kepada kita di akhirat selain itu. Ada 3 yang mengantarkan kita nanti ke kuburan, kaum muslimin, kaum muslimat. Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah amal soleh kita. Termasuklah amal soleh kita ketika membaca Al-Quran. Yang 3 ini jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang tetap bersama kita adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Cuman itu saja menemani kita dalam kubur. Yang 2-nya pulang. Secinta apa kita sama harta, secinta apa kita sama keluarga dan istri, anak-anak kita, semua tidak mau tinggal bersama kita di dalam kuburan. Ketika kita sudah dimasukkan ke alam kubur, dikafani kita dan dimasukkan oleh orang, jamaah tentu yang ngantar juga orang lain. Ketika kita siap untuk ditanam, siap dikuburkan, apa yang terjadi? Keluarga kita pulang, harta kita pulang, bahkan naifnya sekali, cincin di tangan kita sendiri pun itu akan dicabut. Ya ketika tatkala kita dimandikan, tak ada yang dibawa.
Jadi kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Al-Qur'an, peringatan nuzulul Qur'an ini adalah momentum mengingatkan kita kembali letak pentingnya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menjadi petunjuk. Segala persoalan permasalahan dimuatkan dalam Al-Qur'an. Tapi ada persoalan yang tidak dimuatkan dalam Al-Qur'an, Ustadz misalkan. Persoalan apa misalkan yang tidak dalam Qur'an? Karena apa kita bisa mengatakan tidak ada? Karena kita memang belum baca sama sekali. Belum membaca, belum mentadaburinya, belum lagi kita membaca tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang Al-Quran, belum kita membaca syarah-syarah hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran, belum kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Quran, tapi kita sudah dengan gampang mengatakan, oh tidak ada ini dalam Al-Quran dan sebagainya. Kaum muslimin, kaum muslimat, bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa untuk mengantarkan kita lebih dekat kepada Al-Quran harusnya. Kenapa? Karena banyak kekosongan-kekosongan waktu yang ada pada diri kita. Padahal kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini tidak butuh banyak waktu. Ya, artinya tidak punya banyak waktu, artinya kita banyak waktu luang yang lain terbuang sia-sia, tapi kita tidak manfaatkan untuk Al-Quranul Karim. Jadi kita ambil iktibar pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, ketika kita membacanya juga baca artinya, supaya apa? Lebih merekat dalam hati kita, lebih tumbuh cinta dalam diri kita kepada Al-Quran, lebih tumbuh cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan, apabila kita ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Kita sudah jelas-jelas tahu sebenarnya Al-Qur'an itu kalamullah. Cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, memerintahkan kepada kita. Dan kita mesti tahu begini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya buat analoginya begini. Kalau jamaah beli handphone, biasanya di handphone itu dibubuhkan surat. Bukan surat ya, buku kecil. Apa namanya itu, buku panduan. Beli elektronik apapun dibubuhkan di situ buku panduan. Beli sepeda motor ataupun mobil mewah diletakkan di situ buku panduan. Pernahkah kita berpikir untuk apa buku panduan itu dibuat? Artinya supaya memudahkan kita mengoperasikan, cara memakainya, supaya perawatannya bagus, mesinnya tahan awet, kan begitu. Fungsi semua itu. Di handphone kita dibubuhkan satu buku kecil. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk supaya kita bisa menjaga handphone dengan baik, memakainya dengan baik, menggunakan fitur-fitur yang ada dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita di dalamnya, menciptakan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita juga di dalamnya, dan dibubuhkan kepada kita kitab yang sangat mulia sebagai pedoman kita. Supaya apa? Supaya jangan salah kita hidup di dunia ini. Jangan salah memanfaatkan apa yang Allah ciptakan. Jangan salah memaknai apa yang Allah berikan. Karena apa? Karena kebanyakan kejoliman-kejoliman kita adalah salah memahami apa yang Allah ciptakan. Misalkan contoh, begitu panas terik, suudzon kepada Allah. Hujan dengan deras, suudzon kepada Allah. Kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan, suudzon kepada Allah. Kalau selalu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dibubuhkan Al-Qur'an supaya kita memahami makna, oh siang fungsinya untuk ini, malam fungsinya untuk ini, turunnya hujan sudah menjadi tugas para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk ini, adanya terik matahari juga menjadi fungsinya untuk ini. Jadi semuanya itu berfungsi. Makanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat penciptaan Allah, melihat pergerakan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, apa yang keluar dari lisan mereka adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan semuanya ini sia-sia, dan jauhilah kami dari api neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu semua ini? Dari Al-Qur'an. Semua dari Al-Qur'an. Jadi pedoman cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan sosial kemasyarakatan kita, semua kita bisa dapatkan dalam Al-Quran. Siapa yang mentadaburi dengan Al-Quran dengan baik, maka insya Allah baik jalan hidupnya. Kenapa? Karena dia punya buku pedoman. Nah, buku pedoman kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quran. Saya sudah analogikan tadi. Ya, kalau kita misalkan beli apa saja, bahkan beli unit terkecil saja pun kadang-kadang kita dibubuhin buku. Supaya apa? Supaya jangan salah pakai. Jangan salah nginjek gas. Dikira gas rupanya rem. Dikira rem semuanya di gas. Akhirnya apa? Tidak tahu. Itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan yang ada di permukaan bumi ini supaya kita selamat.
dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kalau tidak sayang, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pada nabinya, tidak menurunkan Alkitabnya, tidak menurunkan beberapa peringatan-peringatan penting kepada kita, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi sayangnya sekali, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seringkali kita manfaatkan untuk hal-hal yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, kaum muslimin, kaum muslimat, pada kesempatan kali ini yang pernah bermaksiat kepada Allah masih diberikan hidup. Yang pernah bermaksiat kepada Allah masih diberikan kelapangan waktu. Yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kelonggaran hidup. Lapang yang menghirup napas. Bahwa semua ini adalah milik Allah sebenarnya. Kalaulah Allah ingin berbuat atau membalas kemaksiatan kita kepadanya, sangat gampang sekali untuk membolak-balikkan dunia ini, bahkan seluruh apa yang ada isinya menjadi berantakan. Ya, digambarnya dalam surah Al-Zalzalah, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha. Bumi nanti digoncangkan sekuat-kuatnya, dikeluarkan segala isinya. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan cuman firman Allah, kan belum terjadi. Siapa bilang belum terjadi? Banyak contoh-contoh kecil yang sudah terjadi di permukaan bumi ini tapi tidak kita jadikan etibar, pelajaran. Gunung meletus, itu salah satu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tsunami berkali-kali, itu salah tanda kekuasaan Allah. Apakah itu tidak jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, ya, sayang kepada kita. Karena Allah sudah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk langit, penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dua-dua turun, dari atas turun berkah, dari bawah turun berkah. Tapi kalau kita memaksiati Allah, berbuat zalim di permukaan bumi, kemudian memaksiati Allah dalam hal dosa-dosa besar misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada kita satu hal yang tidak kita inginkan, tapi menjadi satu keputusan Allah yang tidak bisa kita bantah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengambil sisi hikmah ya di balik turunnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Al-Quran dikatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dan yang batil. Yang kita tahu menjadi pembeda antara yang hak dan batil adalah Al-Quranul Karim. Semoga kita semua ini menjadi ahli-ahli Al-Quran, menjadi ahli-ahli Al-Quran, menjadi pencinta-pencinta Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran di dunia dan akhirat. Itu saja barangkali kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bermanfaat apa yang saya sampaikan, menjadi tadabbur ya, khususnya bagi saya pribadi dalam menyampaikan kajian ini, dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun yang mendengarkan kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.